Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abbas Permadani. Bahkan saya Muhammad Ferdiansa. Nama saya Indra Wahyu Hidayat. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu analisis proses bisnis sesuai Permenkam, yaitu Kemenhub. Tempat bisnis, proses penerimaan pegawai sipil ini bisa dilaksanakan di kantor pusat pemerintahan atau dalam tempat yang memenuhi syarat administrasi dan mudah diakses oleh para pelamar tersebut. Berperan sebagai pusat informasi yang menyediakan paduan, bantuan, dan prosedur yang diperlukan untuk mendukung para calon pengawas sipil dalam mengikuti proses seleksi dengan baik. Baik, saya lanjutkan. Pada selanjutnya adalah pembahasan untuk penerimaan pendaftaran pegawai negeri sipil level 0, di mana pada level 0 ini ada 3 pihak yang terkait. Yang pertama itu ada pendaftar, lalu ada tim seleksinya, dan lain-lain. Ini untuk teknisnya. Pada awalnya, tim teknis akan membuat persiapan. Setelah membuat persiapan, akan memberikan pengumuman kepada publik supaya masyarakat yang melihatnya bisa mulai melakukan pendaftaran. Setelah pendaftaran akan dilakukan seleksi awal, lalu pengujian, wawancara. Oh ya, mohon maaf, setelah seleksi awal itu jika ada kendala itu ada pelayanan teknis juga. Setelah pelayanan teknis akan ada pengujian, lalu wawancara, verifikasi latar belakang, negosiasi, penilaian akhir, pelatihan, pengangkatan pegawai baru, penugasan. Lalu akan ada evaluasi oleh pihak lainnya atau pihak pendukungnya. Lalu saya lanjutkan pada level 1 pada pendaftaran pegawai negeri sipil. Yang pertama itu ada registrasi akun, mengisi formulir pendaftaran, melengkapi dokumen pendukung, dan mengupload berkas pendaftaran. Lalu pada level N Nah, di sini ada 3 pihak yang dilibatkan. Yang pertama itu ada pendaftar, lalu tim seleksi, dan mohon maaf ini masih typo. Ini adalah tim seleksi dan Dukcapil. Tim seleksi ini maksudnya ini yang menyeleksi ya. Lalu pertama, pendaftar harus membuka website BKN, lalu akan diadakan registrasi akun. Jika sudah, akan masuk ke halaman selanjutnya untuk memasukkan NIK, memasukkan nomor KK, memasukkan nama lengkap sesuai KTP, memasukkan tempat tanggal lahir sesuai KTP, memasukkan tanggal lahir sesuai KTP, lalu memasukkan nomor HP, memasukkan email yang aktif, lalu masukkan kode CAPTCHA. Jika sudah semuanya, akan masuk ke langkah selanjutnya, yaitu jika semisal ada ketidaksinkronan atau ada kejanggalan, maka sistem itu akan langsung error. Jika error,
user harus menghubungi Dukcapil terdekat, bukan panitia PNS-nya. Lalu jika berhasil, maka user akan diminta untuk mengisi data diri lebih lengkap dan passwordnya. Lalu mengecek data dan konfirmasi. Jika sudah konfirmasi, maka data akan masuk ke tim seleksi. Jika sudah, maka registrasi berhasil, lalu user atau pendaftar harus login. Pada login itu, pendaftar akan diminta untuk mengisi nama sesuai ijazah tanpa gelar, lalu gelar depan ijazah, tempat lahir ijazah, tanggal lahir sesuai ijazah, masukkan email, jenis kelamin, jenis disabilitas jika memang ada jika memang disabilitas maka harus diisi, jika tidak usah, opsional aja. Lalu nama inputan pembuatan akun, nama kita atau nama pendaftarnya, lalu gelar belakang ijazah, tempat lahir KTP, tanggal lahir KTP, alamat KTP, sedang mengikuti program beasiswa atau tidak. Jika tidak usah diisi, nggak apa-apa. Setelah itu harus melengkapi biodata lagi, di mana dalam kelengkapan itu pendaftar harus mengisi yang pertama itu negara domisili, provinsi, agama, tinggi badan, nomor telepon, tanda tangan, alamat domisili yang saat ini ditinggali, kabupaten atau kota yang saat ini ditinggali, status perkawinan, akun media sosial, dan nomor ponsel. Untuk akun media sosial ini opsional, mau diisi atau tidak apa-apa. Lalu jika sudah, maka akan masuk ke halaman berikutnya di mana user akan diminta memasukkan nick, lalu akan mendaftar sebagai apa atau instansinya itu seperti apa. Nah, ini mengisi data sesuai instansi masing-masing. Nah, setelah itu setiap instansi masing-masing itu memiliki cara yang beda-beda untuk calon taruna atau taruninya. Dan di situ tinggal bebas mau pilih instansi mana dan akan melakukan pendaftaran dengan cara yang beda-beda. Jika sudah konfirmasi maka selesai. Lalu pada tim seleksi data login berhasil disimpan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjelaskan tentang spesialis pendaftaran PNS. Untuk di bawah ini menunjukkan untuk pendaftaran PNS yang dilakukan orientasi pemerintah menyangkut beberapa level untuk mendapatkan pendaftar. Level pertama yaitu pendaftar peserta ini daftar mendaftar diri mereka secara online. Website sudah dilakukan oleh BPN yaitu NSCASN. Lalu seleksi administrasi, pendaftar mengunggah dokumen-dokumen yang dipersyaratkan untuk dilakukan verifikasi dokumen seleksi. Tes kompetensi dasar. Bagi pendaftar yang lolos seleksi kalimat akan mengikuti tes kompetensi dasar yang terdiri dari tes wawasan kebangsaan, tes inteligensi umum, tes kompetensi bidang TKB, pemberkasan, langkah sebagai PNS, PKN, persiapan rumah lowongan, seleksi administrasi, pelaksanaan tes, rumah hasil, pemberian dan verifikasi pelaksanaan NIP, dan pendukungnya yaitu teknik evaluasi. Level 1 pendaftar registrasi akun, mengisi form pendaftaran, mengambil dokumen pendukung, mengupload berkas pendaftaran. Level M pendaftar mulai pendaftaran, registrasi akun, admisi akun, untuk identitas dengan profil daftar, mengisi surat pekerjaan dan pendidikan, sifat melanjutkan, mengunduh template surat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.